Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajri. Saya dari kelompok 11 BP 130-149. Teman kelompok saya bernama Hafiz Akbar Al-Husna, BP 130-146. Saya akan membacakan PPT presentasi kelompok saya yang tentang supply chain dan logistik. Supply chain management. Supply chain management. 1. Definisi supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan ataupun pengiriman produk dan jasa kepada konsumen. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasok juga harus berlangsung baik. 3 komponen manajemen rantai pasok yang dimaksud yaitu: yang pertama, upstream. Supply chain management adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Yang kedua, internal supply chain management adalah tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. 2. Fungsi supply chain management. Yang pertama, fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yaitu fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Yang kedua, fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen rantai pasok yang berfungsi sebagai mediasi pasar di mana menghubungkan perusahaan di mana distributor mendistribusikan produk. Yang keempat, chain supply management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. 3. Proses tahapan supply chain. Yang pertama, customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua, planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Yang ketiga, purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Yang keempat, inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Yang kelima, produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh konsumer. Yang keenam, pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada konsumer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. 4. Tujuan pemanfaatan supply chain manajemen dalam bisnis: menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan, menjaga kepuasan konsumer atau pelanggan, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan, memenangkan persaingan pasar. Nah, itu saya sampaikan. Selanjutnya dibacakan oleh Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi yang B, yaitu logistik. 1. Definisi logistik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan baik barang atau jasa, energi ataupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan. Yang kedua, tujuan logistik, yaitu mendapatkan barang, waktu, jumlah, kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau tetapi tetap memberikan profit bagi penyedia jasa logistik. Tujuan logistik dapat terbagi menjadi 3 tujuan, yaitu 1. Tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan tujuan pertama dari berlakunya logistik yang mana persediaan barang harus cukup untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Yang kedua itu tujuan keuangan. Selain itu ada pula yang namanya tujuan keuangan. Pastinya setiap produsen ingin mencapai keuntungan yang maksimal dan kerugian seminimal mungkin. Logistik umumnya menyediakan pengiriman yang lebih terjangkau daripada jenis lainnya. Yang ketiga itu tujuan keamanan. 3. Manfaat logistik adalah untuk perencanaan dan pemenuhan kebutuhan konsumen sebagai tempat penyimpanan barang ketika barang tersebut belum dikirim, dan yang berakhir pemeliharaan kualitas barang, mulai dari penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman barang. Adapun beberapa manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai perencanaan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, sebagai tempat simpan. Yang ketiga, memelihara kualitas barang. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi distribusi. Yang kelima, yaitu manajemen anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.